Oke, selamat sore teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bertugas coba menyampaikan presentasi tentang marketing, product, and pricing decision. Kali ini case-nya adalah PT Telkom Indonesia. Dan untuk anggota kelompok kami, pertama saya sendiri dengan Renanta Maludi. Di sini juga saya dibantu dengan Mbak Hanisa. Selamat sore Mbak Hanisa. Ada Mbak Santi. Selamat sore Mbak Santi, Mbak Marina, Meliana, dan Mbak Vivi. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ke case-nya, yaitu Telkom Indonesia. Kenapa kita pilih perusahaan Telkom Indonesia? Telkom Indonesia termasuk salah satu perusahaan yang mempunyai aset terbesar di Indonesia, gitu, dan salah satu brand yang kuat, dan sudah masuk ke 500 global perusahaan di dunia, dan ini cukup membanggakan bagi Indonesia, gitu, karena Telkom salah satu aset BUMN yang penting, dan strategis bagi Indonesia. Nah, nanti kita coba lihat dulu video company profile-nya dari PT Telkom agar bisa lebih jelas, lebih mengenal dari PT Telkom. Indonesia merupakan negeri dengan ribuan kepulauan terbentang, diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, serta budaya yang penuh dengan keragaman. Waktu membawa Indonesia semakin besar, cepat, dan tangguh. Teknologi dan digital kini berperan di setiap sendi. Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia. Bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, menorehkan performa bisnis yang prima, meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi King of Digital in the region. Telkom Indonesia percaya sinergi bersama seluruh entitas menjadi kunci. Solid, speed, dan smart menjadi budaya kerja setiap insan Telkom Indonesia. Melalui infrastruktur jaringan digital, terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Karena Telkom Indonesia percaya, masa depan tak cukup dibangun dengan ide dan gagasan. Ia butuh kerja dan dedikasi. Berupaya hadir di setiap aktivitas, upaya Telkom Indonesia membangun masyarakat digital. Bentuk peduli Telkom Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia.
untuk Indonesia. Telkom Indonesia menyambungkan mereka yang jauh, memudahkan mereka yang bergerak. Telkom Indonesia menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan. Persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Baik teman-teman sekalian, setelah melihat hasil video tersebut, bahwa kita bisa simpulkan riwayat singkat dari Telkom sendiri sudah melalui beberapa fase, yaitu dari tahun 1882, 1957, dan fase terakhir ya diantaranya merubah dari Prumtel menjadi perusahaan terbuka. Nah, sedikit overview bahwa di sini adalah bisa dijelaskan bahwa perubahan dan fase-fase yang telah dilewati dan akhirnya Telkom menjadi perusahaan salah satu digital di Indonesia. Telkom itu banyak mencurahkan di salah satu buku ini. Buku ini dibuat oleh orang-orang Telkom, ada Pak Prianto dan Pak Mardi. Di sini menjelaskan bahwa Telkom itu bertransformasi menjadi perusahaan digital itu tidaklah mudah, bahwa di situ akan dijelaskan transformasi dari orangnya, serta ada kuadran yang menjelaskan jika perusahaan ingin menjadi salah satu perusahaan digital, ada kuadran yang harus diukur, yaitu digital capabilities dan leadership capabilities. Apa itu? Akan saya coba jelaskan di selanjutnya. Di dalam buku tersebut akan dijelaskan tentang 4 kuadran Westerman, di mana kemampuan digital perusahaan dan teknologi akan dijelaskan masing-masing melalui digital capabilities dan leadership capabilities-nya. Salah satunya adalah dengan teknologi, inovasi, di mana perusahaan akan bisa melihat kuadran dia berada di posisi mana cocoknya. Apakah perusahaan itu menjadi digital master yang sudah bergerak di bidang digital, atau yang masih ikut-ikutan gitu. Bisa kita lihat sebenarnya kayak contohnya beginners. Nah, beginners ini termasuk dalam kategori perusahaan yang memiliki kapabilitas di digital maupun kapabilitas kepemimpinannya rendah. Perusahaan yang masuk golongan ini umumnya baru mulai melakukan transformasi digital karena memiliki kapabilitas digital dan kapabilitas kepemimpinan yang masih minim. Tak heran jika transformasi yang mereka jalankan belum bisa menghasilkan kinerja finansial yang memadai. Nah, kedua, juga kita bisa lihat fasilitas. Ini mungkin rata-rata banyak di perusahaan Indonesia ya yang mengadop ini sebenarnya. Karakter perusahaannya masih melakukan ini. Yang tergabung dalam kategori ini adalah perusahaan yang memiliki kapabilitas digital tinggi, namun kapabilitas kepemimpinannya rendah. Perusahaan jenis ini selalu mengikuti tren dan mengadopsi setiap perkembangan teknologi digital yang ada. Media sosial, aplikasi, cloud computing, dan sebagainya. Namun tak mampu mewujudkan dalam bentuk kinerja bisnis. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut juga dengan konservatif. Yang tergabung dalam kategori ini adalah perusahaan yang memiliki kapabilitas kepemimpinan yang tinggi, namun kapabilitas digitalnya kurang memadai. Memang perusahaan jenis ini memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola transformasi digital, namun karena terlalu hati-hati, kapabilitas digital tak kunjung terwujud. Investasi dan transformasi digital yang mereka lakukan dikontrol terlalu ketat sehingga menciptakan governance trap, di mana transformasi berjalan sangat lambat dan tak kunjung membuahkan hasil. Nah, oke, yang terakhir juga dia digital master adalah perusahaan yang sudah matang, kapabilitas digital maupun kapabilitas kepemimpinannya, mereka tahu persis bagaimana menciptakan nilai melalui transformasi digital. Ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perusahaan Telkom, dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke era 4.0, di era digital ini. Nah, untuk selengkapnya teman-teman silakan bisa baca di buku Digital Mastery, itu akan sangat jelas sekali bagaimana cara Telkom transformasi dari perusahaan telepon biasa gitu seluler ke perusahaan digital. Oke, itu sedikit pengantar dari saya, pembukaan, bahwa nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain mengenai tentang produk strategi dan brand dan manage pricing decision. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan menyimak beberapa penyampaian dari teman-teman yang ada. Silakan Mbak Meli untuk menyampaikan produk strategi dan new product development. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Renan atas pengantarnya. Teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami.
Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang product strategy and new product development, build the brand, dan manage pricing decision. Keseluruhan materi dalam presentasi ini mengacu kepada buku Marketing Management by Marshall Johnson, edisi 2 tahun 2015. Selain membahas teori dalam buku ini, kami juga akan mengaplikasikan teori-teori ini di PT Telkom Indonesia, yang tadi di awal sudah disinggung oleh Mas Renan. Oke. Pertama, kita akan masuk ke product strategy dan new product development. Ya, terlebih dahulu kita akan masuk pengertian apa itu produk. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang mengantarkan nilai untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Ya, termasuk di dalamnya adalah physical merchandise, jasa service, event, people, place, organisasi, informasi, dan bahkan ide-ide. Berikutnya kita akan masuk ke produk dan membedakan antara produk dan produk item. Ya, untuk produk Telkom sendiri terdiri dari jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, dan data internet. Sedangkan untuk produk item adalah turunan dari produk tersebut berupa yang kita tahu ada IndiHome, telepon tetap atau telepon rumah, ya, kartu halo, simpati, fleksi, speedy, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke product experience. Apa itu product experience? Product experience adalah pandangan konsumen terhadap produk. Ya. Pandangan konsumen terhadap produk ini bersifat subjektif dan berbeda bagi masing-masing orang, tergantung dari minat atau tingkat kepentingan konsumen tersebut kepada produk. Ya, contohnya jaringan telekomunikasi untuk seorang site manager yang bekerja di kantor cabang di pedalaman Papua itu sangat berbeda produk experience-nya dibanding dengan para pelajar milenial yang tinggal di perkotaan. Ya, karena di daerah pedalaman pasti akan sangat kesulitan mencari jaringan telekomunikasi yang bisa menjangkau daerah pedalaman tersebut. Berbeda dengan perkotaan, banyak sekali para perusahaan penyedia jaringan seluler yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Berikutnya kita akan masuk ke produk karakteristik. Ya, produk karakteristik terbagi menjadi 3. Pertama yaitu essential benefit. Apa itu essential benefit? Merupakan kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh produk tersebut. Contohnya penerapan pada PT Telkom Indonesia di sini adalah essential benefit yang berusaha mereka penuhi bagi konsumen adalah jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan orang-orang. Berikutnya masuk ke core product. Core product adalah essential benefit yang diterjemahkan ke dalam bentuk elemen yang berwujud. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa core product dari PT Telkom adalah jasa telepon kabel, jasa telepon nirkabel, jasa telepon mobile phone, dan internet, ya seperti yang tadi disinggung di produk. Berikutnya adalah enhanced product, merupakan core product yang ditambahkan dengan fitur-fitur, desain, dan inovasi yang melebihi ekspektasi dari customer. Ya, contohnya Telkom Indonesia memiliki juga jaringan TV kabel, TV interaktif, dan e-wallet. Ya, link aja yang baru-baru ini di launching. Berikutnya masuk ke product discrimination, menciptakan pembeda dari produk. Ya, produk dapat dibedakan berdasarkan 2 kategori. Pertama, berdasarkan nature dari produk itu sendiri dan berdasarkan pengguna. Berdasarkan nature dari produk dibedakan berdasarkan tangibility atau keberwujudannya, apakah dia produk berwujud atau produk tidak berwujud. Lalu kedua berdasarkan durability, berdasarkan daya tahan atau lamanya produk ini bisa digunakan. Biasanya semakin lama, semakin durable suatu produk, maka dia akan memiliki umur yang lebih panjang, lebih lama dipakai, dan bahkan seringnya lebih mahal. Ya. Berdasarkan pengguna dari produk dibedakan menjadi consumer goods dan business goods. Consumer goods di sini adalah produk tersebut digunakan langsung oleh customer akhir, yaitu konsumen.
Nah, untuk consumer goods ini dibedakan menjadi 4 kategori lagi. Pertama adalah convenience good. Apa itu convenience good? Convenience good adalah barang sehari-hari yang kita beli ya tanpa harus berpikir lebih panjang, riset lebih panjang. Contohnya di sini biasanya adalah kebutuhan pokok, ya, pangan, makanan sehari-hari, lalu toiletries, ya. Lalu yang kedua adalah shopping goods. Shopping goods di sini adalah barang yang kita beli, konsumen beli, setelah melakukan riset terlebih dahulu, ya, seperti furniture, pakaian yang tidak setiap hari kita beli. Lalu di sini ada specialty goods. Specialty goods ini biasanya merupakan barang-barang lux ya, di mana konsumen itu biasanya melihat kepada value yang dimiliki oleh benda ini ya, sehingga biasanya harga tidak terlalu dipedulikan. Contohnya kenyamanan untuk penggunaan mobil sport atau Apple iPhone seperti itu ya. Lalu yang keempat ada unsolved good, yaitu barang yang bahkan konsumen itu kalau bisa memilih mereka tidak akan membeli ya. Contohnya di sini adalah asuransi ya, dicontohkan di buku adalah asuransi di mana tidak semua orang sudah familiar dengan pentingnya asuransi. Itu berdasarkan consumer goods. Yang kedua adalah business goods. Business goods adalah produk yang digunakan untuk proses produksi ya. Di sini mungkin kita bisa samakan dengan B2C dan B2B ya. Ini adalah B2B ya, business good. Itu barang-barang produk yang berupa material, parts, maintenance, repair, operating supplies, dan capital goods ya. Barang-barang produk yang kita beli yang kemudian akan terlibat juga dalam proses produksi untuk menciptakan barang-barang consumer goods. Ya. Nah, di sini kita lanjutkan poin-poin yang membuat suatu produk berbeda ya. Produk berbeda itu berdasarkan dari bentuk ya. Dengan bentuk yang berbeda kita bisa melihat bahwa ya memang berbeda ya, bentuknya saja berbeda. Fitur ya. Dengan fitur tambahan bisa membuat suatu produk berbeda. Lalu berikutnya adalah kualitas performance ya, kualitas dari performance produk tersebut. Di sini kita bisa lihat apakah konsumen itu selalu menginginkan produk yang kualitasnya paling bagus. Tidak juga, karena kita tahu bahwa produk-produk tertentu itu bahkan memiliki kualitas, ada yang kualitas original, kualitas KW1 dan KW2. Dan bahkan produk dengan kualitas KW1 dan KW2 itu tidak kalah laris dibanding dengan produk original. Lalu yang keempat ada conformance quality. Conformance quality adalah kemampuan produk untuk menyampaikan karakter, fitur, dan performance yang dijanjikan dalam komunikasi marketing. Ya, apakah yang diiklankan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan? Contohnya untuk Telkom Indonesia, misalkan diiklankan dia memiliki jaringan luas, ya bisa menjangkau daerah pedalaman. Namun apakah kenyataannya benar seperti itu? Nah, inilah yang membedakan produk berdasarkan conformance quality. Yang berikutnya adalah durability. Durability seperti tadi disinggung bahwa benda di produk dibedakan dari seberapa lama dia awet digunakan. Lalu ada reliability. Ya, reliability maksudnya adalah membedakan produk berdasarkan persentase waktu produk itu bekerja tanpa gagal. Jadi seberapa lama dia bisa tahan digunakan. Seberapa lama produk ini bisa diandalkan, bisa digunakan tanpa rusak. Lalu berikutnya berdasarkan
repairability, yaitu bagaimana benda itu mudah diperbaiki. Apakah partnya gampang rusak, apakah ada part penggantinya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah style. Style ini bersifat subjektif ya, karena berdasarkan mengacu kepada produk experience tadi ya, mengacu kepada penampilan dan feel dari produk ini berdasarkan image yang dibuat produk ini kepada customer. Nah, berikutnya kita masuk ke product plan ya, moving from one product ke many product. Product line yaitu produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Telkom Indonesia. Mereka punya produk berupa jaringan internet, jaringan telepon, TV kabel, bahkan ada untuk games dan musik juga. Sedangkan produk mix adalah menggabungkan produk lainnya ini menjadi satu paket. Dalam hal ini ada PT Telkom Indonesia memiliki paket triple play yang menggabungkan antara internet, telepon, dan TV kabel. Ya, mereka punya IndiHome paket unik, IndiHome paket prestige seperti ini. Ya, seperti ini produk plan produk-produk dari Telkom. Mereka punya IndiHome, triple play, dual play, add-ons. Nah, mereka menggabungkan paket-paket IndiHome. Contohnya di sini ada IndiHome paket unik. Ya, di sini mereka tagline-nya adalah nelpon dan internetan di rumah jadi semakin seru. Ya, di mana dia menggabungkan antara paket jaringan telepon dan jaringan internet. Begitu juga dengan IndiHome paket prestige, ya. Menggabungan antara internet, telepon, dan TV kabel. Nah, berikutnya bagaimana product decision mempengaruhi marketing elemen dari marketing mix yang lain. Di sini disinggung adalah mempengaruhi pricing dan marketing communication. Untuk pricing akan dibahas lebih lanjut di chapter 8. Nah, cuma di poin chapter 7 ini menekankan bahwa keputusan produk itu akan berpengaruh kepada penetapan harga. Ya, apa saja yang mempengaruhinya antara lain adalah dari fitur. Ya, dengan fitur yang berbeda akan memberikan dengan tambahan fitur yang berbeda akan memberikan harga yang berbeda pula. Lalu ada kualitas performance antara barang ori dengan barang KW1, KW2 itu jelas memiliki harga yang berbeda. Lalu durability, ya, paket internet untuk 1 minggu dengan paket internet untuk 1 bulan jelas memiliki harga yang berbeda. Lalu berikutnya adalah untuk marketing communication. Bagaimana keputusan produk mempengaruhi marketing communication? Ya, tentu saja dipengaruhi oleh fitur. Fitur yang berbeda tentu diiklankan dengan cara yang berbeda. Ya, gaya yang berbeda, bentuk berbeda, dan target pasar yang berbeda itu akan dikomunikasikan dengan cara marketing yang berbeda pula. Ya, berikutnya kita akan masuk ke product life cycle. Life cycle digambarkan dalam tabel ini, ya, kita bisa lihat ada tahap introduction, growth, maturity, dan decline. Ya, di sini kita lihat grafik antara total penjualan industri dari masa pengenalan itu perlahan naik, ya, lalu naik tajam di growth, maturity, stabil, kemudian decline. Ya. Sedangkan profit bertahap dari bawah, ya, dari mulai introduction di sini profit industri itu minus karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehingga tidak jarang produk di tahap introduction itu diawali dengan rugi. Lalu pada titik tertentu mulai break even point dan akhirnya naik menjadi profit, ya. Sampai sini kecenderungan
profit itu lebih landai dibandingkan dengan sales, ya. Di mana di sini mulai tahap growth itu biasanya ada ruang untuk tambahan biaya, ya. Ruang antara sales dan profit itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengusahakan sales produk ini, ya. Dalam tahap maturity, profit perlahan turun karena perusahaan biasanya akan mengeluarkan biaya lebih banyak di tahap maturity, di mana biasanya pesaing sudah mulai banyak bermunculan. Jadi mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk gencar marketing, gencar membuat inovasi produk, dan sebagainya. Sampai akhirnya masa decline dan sales dan profit perlahan menurun. Ya. Oke. Ketika sudah mencapai tahap decline, apa yang dilakukan? Artinya, apakah suatu perusahaan harus mengakhiri usahanya? Nah, suatu perusahaan ketika produk unggulannya mengalami di tahap decline, itu harus berinovasi baru, mencari produk baru lagi, ya, sehingga terus berkesinambungan. Disinilah dinamisme dunia produk dunia dari product life cycle. Nah, berikutnya kita akan masuk ke product life cycle untuk PT Telkom Indonesia. Ya, PT Telkom Indonesia seperti yang sudah disinggung di awal memiliki beragam produk, ya, dan masing-masing memiliki fase-fase tersendiri yang berbeda. Di sini di introduction fase introduction, PT Telkom Indonesia punya e-wallet Link Aja, ya, yang baru saat ini dengan maraknya penerapan e-wallet, ya, mendukung gerakan pemerintah juga untuk meningkatkan cashless, ya. Nah, e-wallet Link Aja sedang berada di tahap introduction. Lalu fase pertumbuhan, di sini ada IndiHome yang semakin bertumbuh dengan macam-macam inovasi mereka. Lalu yang masuk maturity fase adalah jaringan GSM seluler, ya, seperti Telkomsel, ya, Kartu As, Kartu Halo, Telkom Simpati, mereka berada di fase maturity. Lalu yang decline stage adalah Telkomnet Instant, Speedy, dan Flexi, di mana saat ini sudah tidak beroperasi kembali. Nah, seperti tadi disinggung di awal, ketika produk itu berada di tahap decline, maka perusahaan harusnya mencari inovasi untuk menggantikan produk yang sudah decline ini. Seperti Telkom Indonesia, Telkomnet Instant digantikan oleh Speedy. Lalu Speedy juga sudah decline, digantikan dengan IndiHome yang sekarang ini sedang berada di fase growth. Ya. Oke, itu sampai di sini presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Santi. Ya, kepada Mbak Santi, saya persilakan. Hai teman-teman semua, saya akan meneruskan pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh rekan kami Meli. Saya akan meneruskan dengan pengembangan produk-produk baru. Saya akan mencoba share screen saya. Oke, dalam proses pengembangan produk baru, ada dua sudut pandang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi company perspektif. Jadi ada 4 macam kriteria produk baru yang akan di-develop oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah produk yang betul-betul baru, new to the world product. Bahkan terkadang produk ini sangat-sangat baru dan sangat sebegitu inovatifnya sampai merubah fundamental yang ada di pasar karena produk ini sangat inovatif sebagai produk baru. Lalu kriteria perspektif company yang kedua adalah produk yang telah ada namun di-upgrade atau dimodifikasi. Lalu ada juga produk yang ketiga adalah produk yang telah ada, existing product, namun di-repositioning atau posisinya diubah, positioningnya diubah.
Lalu yang keempat adalah cost reduction atau produk sama namun produknya similar, maksudnya mirip tapi lebih murah. Lalu yang kedua adalah pada saat proses pengembangan produk itu bisa dilihat dari perspektif pelanggan. Jadi perlu diketahui bahwa setiap pelanggan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap suatu produk baru. Jadi pandangan satu pelanggan mungkin berbeda dengan pelanggan yang lainnya. Oke, saya teruskan. Oke, pada dasarnya pengembangan produk itu bisa gagal juga. Jadi ada 4 faktor yang bisa membuat pengembangan produk baru itu gagal. Faktor pertama adalah dari sisi company-nya sendiri, bahwa inadequate value proposition, proposisi nilainya yang belum pas, belum mencukupi, lalu juga poor marketing communications, produknya juga mungkin tidak memenuhi atau tidak sesuai standar ekspektasi pelanggan, atau company tersebut betul-betul gagal dalam mendevelop produk secara keseluruhan. Faktor yang kedua yang dapat membuat suatu produk gagal adalah dari sisi pelanggannya itu sendiri. Jadi mungkin dari sisi pelanggannya itu ada perubahan dari prioritas pembeliannya, atau juga pelanggannya itu men-set atau memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi dari produk yang dihasilkan. Faktor ketiga yang bisa menyebabkan sebuah pengembangan produk bisa gagal adalah faktor kompetitor, yaitu terkadang kompetitor sangat agresif di pasar dalam menghadapi produk-produk baru yang muncul di pasar. Faktor keempat adalah environment atau lingkungan, bisa mengenai regulator, mungkin ada perubahan di regulasi, ada perubahan juga di sosial, ada perubahan juga di ekonomi. Itu juga termasuk faktor yang bisa menggagalkan suatu produk. Oke, lalu bagaimana sih proses pengembangan suatu produk baru? Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi peluang-peluang adanya produk-produk baru yang bisa dihasilkan tersebut. Jadi bisa dengan mengenerate new ideas. Mengenerate new ideas ini bisa dari bisa dari internal. Jadi membuat atau membrainstorm suatu ide-ide baru, ide-ide mengenai produk baru secara internal, itu mungkin dari departemen R&D, diskusi dengan marketing, diskusi dengan manufacturing. Lalu bisa juga dari sisi eksternal, yaitu bisa akuisisi atau join dengan company lain. Lalu bisa juga generate new ideas dengan customer, mengadakan FGD dengan customer, atau mencoba menggali, mencari tahu keinginan customer. Lalu yang keempat juga bisa bekerja sama dengan distributor. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini dari PT Telkom sendiri, itu Telkom menjalin kerjasama strategis dengan Shopee. Jadi Shopee merupakan salah satu marketplace dan Telkom menjalin kerjasama dengan Shopee, dan ini merupakan idea atau produk baru yang diluncurkan yang join with another company. Kita teruskan. Oke, nah setelah kita melakukan identifikasi terhadap peluang-peluang produk tersebut, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah kita harus melakukan screening dan juga mengevaluasi ide-ide tersebut. Ide-ide sebaiknya dievaluasi secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Pada dasarnya ada 2 objektif utama pada saat screening proses tersebut. Objektif yang pertama adalah untuk mengeliminasi ide-ide produk yang sebenarnya tidak terlalu berpeluang untuk dipasarkan. Lalu setelah itu harus dilakukan screening proses yang kedua, yaitu
produk-produk yang telah melewati screening proses pertama tetap harus di-screening lagi untuk dievaluasi, untuk diprioritaskan mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memprioritaskan ide-ide tersebut. Setiap company bisa berbeda satu dengan yang lain, namun biasanya yang paling sering adalah pertama, considerate atau mempertimbangkan time to market, berapa lama sebetulnya proses dari produk tersebut dikembangkan sampai ready masuk ke market. Lalu return on investment-nya berapa sih hasil akhir, return for the dollars invested in the project. Lalu apakah new product tersebut fit, cocok dengan overall company product portfolio. Itu adalah beberapa kriteria yang biasa digunakan. Namun di sini secara teori disebutkan bahwa vary by company. Jadi mungkin satu company bisa berbeda dengan satu company lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah itu kita coba mendefinisikan product opportunity atau peluang dari produk tersebut. Jadi produk yang telah melewati berbagai screening proses tersebut akan memasuki fase pengembangan yang pada dasarnya akan mendefinisikan potensi produk tersebut dan opportunity-nya di pasar. Ada tiga spesifik task di tahapan ini adalah pertama, kita harus mendefinisikan dan menguji ide produk tersebut. Yang kedua adalah kita harus meng-create suatu marketing strategi untuk produk tersebut. Dan yang ketiga adalah kita harus menganalisa business case produk tersebut. Kita jabarkan yang pertama adalah mendefinisikan dan menguji konsep produk. Produk yang didefinisikan harus mempunyai 3 objektif. Yang pertama adalah apakah produk tersebut, bagaimana kebutuhan customer seperti apa yang dituju produk tersebut, dan pada kisaran harga berapa. Yang kedua, apa target marketnya dan bagaimana frekuensi pembelian pelanggan terhadap produk tersebut. Lalu yang ketiga, karakteristik dari produk tersebut. Setelah kita mendefinisikan dan menguji konsep produk, kita masuk ke create marketing strategy. Jadi kita harus membuat suatu strategi pemasaran. Ini juga pertama kita harus mendefinisikan, yang pertama adalah siapa target marketnya. Yang kedua, bagaimana sih potensial market share-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu contohnya adalah dari sisi Telkom, di sini makin seru dan produktif bersama IndiHome di Hari Pelanggan Nasional 2020. Jadi, salah satu strategi marketing dari IndiHome sebagai bagian dari PT Telkom Indonesia adalah memberikan berbagai layanan khusus pada saat Hari Pelanggan Nasional 2020. Kita lanjut. Setelah kita membuat suatu konsep strategi marketing, kita harus melakukan analisa business case. The business case analysis is an overall evaluation of a product and usually assesses the product's probability of success. Jadi pada analisa business case ini pada akhirnya akan berusaha menganalisa kemungkinan kesuksesan produk tersebut. Pada suatu pengembangan produk-produk baru, business case ini fokus pada 2 isu-isu utama. Yang pertama adalah berapa sebenarnya total demand dari produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam kurun waktu 5 tahun berapa sih sebetulnya demand dari produk tersebut, estimasi demand produk tersebut. Lalu yang kedua adalah a cash flow statement is developed that specifies cash flow, profitability, and investment requirements. Berapa profitability-nya dan berapa investasi yang dibutuhkan untuk mendevelop produk baru tersebut. Kita lanjut.
Oke, pada proses pengembangan peluang produk tersebut, kita bisa melihat bahwa pada saat produk itu telah melalui berbagai proses screening, produk itu harus maju dari yang sekedar konsep, tapi sudah harus menjadi suatu working product, from a viable product concept to a working product that meets customer needs profitability. Lalu setelah kita membuat suatu prototipe produk tersebut, kita juga melakukan product testing. Testing ini bisa secara internal, misalnya di testing di engineers atau product specialist di organisasi tersebut, atau bisa juga kita melakukan testing atau pengujian pada potensial customer. Biasanya ini berupa prototipe atau berupa beta produk. Lalu setelah kita mengembangkan produk tersebut, kita melakukan uji test market atau uji pemasaran. Jadi segera setelah suatu produk sampai ke suatu poin di mana product development team sudah puas dengan kinerja produk tersebut, karakteristik fisik produk tersebut, feature and benefit-nya, maka produk tersebut sekarang siap untuk diujikan di pasar. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan pada saat kita menguji produk ini di pasar adalah pertama, di mana kita harus mengetahui lokasi dari potensial market-nya, lalu berapa lama produk itu harus diuji. Jadi sebaiknya menguji produk juga tidak sebentar, namun harus cukup lama dan sudah harus termasuk beberapa purchase cycles atau siklus-siklus pembelian. Lalu kita juga sudah harus menyiapkan data contohnya berapa lama diperlukan dari proses produksi, proses distribusi, dan lain-lain sampai ke tangan pelanggan. Lalu kita juga sudah harus memiliki suatu decision criteria atau matrix-matrix tertentu yang menjadi ekspektasi yang akan dicapai. Lalu setelah kita melakukan develop the product, kita test market, maka kita melakukan product launching. Nah, ini ada beberapa decision criteria yang tadi sempat disampaikan pada saat melakukan test market, yaitu bisa dari kategori financial, kriterianya antara lain apakah memberikan seberapa besar gross margin yang akan diberikan, berapa profit per unit shelf space, opportunity cost of capital need to obtain the new item, lalu kompetisinya berapa banyak sih pemain-pemain di area yang sama, lalu berapa banyak brand-brand yang berkompetisi dengan produk kita tersebut. Lalu kita juga kategori marketing strategi, bagaimana kita memposisikan produk tersebut, produk uniqueness-nya apa, lalu bagaimana vendor effort-nya, marketing support, dan lain-lain, termasuk juga price. Lalu lainnya juga adalah bagaimana kategori growth-nya, lalu apakah akan sinergi dengan existing items pada produk portfolio yang telah dimiliki oleh perusahaan kita seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah consumer product adoption process. Jadi ada suatu proses adopsi produk bagi pelanggan. Jadi a product can be in the market for a long time and still be considered an innovation to an individual consumer. Jadi produk bisa saja sudah ada cukup lama di market atau di pasar, namun masih dianggap suatu inovasi oleh suatu konsumer tertentu. Hal ini karena ada proses suatu difusi inovasi yang menentukan berapa lama suatu produk itu bergerak dari pertama kali dibeli sampai pembelian terakhir. Individual moves through 5 stages before adopting a product. Jadi ada beberapa hal yang membuat seseorang mengadopsi produk tersebut. Beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan awareness. Jadi
calon pelanggan tersebut telah mengetahui tentang produk tersebut, namun belum memiliki informasi yang cukup untuk ingin membelinya. Lalu yang kedua adalah interest. Jadi calon pelanggan tersebut sudah menunjukkan ketertarikan terhadap produk tersebut, sudah melihat iklannya, sudah mengetahuinya melalui word of mouth marketing, dan memiliki motivasi untuk mencari informasi lebih lanjut. Tahapan evaluation adalah pada saat itu calon pelanggan telah mengkombinasikan seluruh informasi yang ada dan juga sudah membeli produk tersebut untuk trial purchase. Lalu yang ketiga adalah trial. Pelanggan tersebut telah membeli produk tersebut dan sudah akan membeli produk tersebut dalam jangka panjang karena sudah menganggap bahwa purchase the product for the purpose of making a value decision. Oke, nah kalau kita lihat ada tahapan difusi inovasi yang terjadi pada saat seseorang membeli produk. Everyone in the target market falls into one of 5 groups based on his or her willingness to try the innovation. Seseorang bisa saja menjadi seorang inovator atau early adopter in one product category and a laggard in another. Kalau kita bisa langsung melihat kurvanya adalah seperti ini. Jadi pada dasarnya consumer product adoption chart. Pada dasarnya pelanggan itu terdiri dari 5 tahapan ini. Yang pertama adalah innovators. Ini sekitar 2,5%. Product enthusiasts enjoy being the first to try and master a new product. Jadi biasanya pada saat produk itu diluncurkan ada sekitar 2,5% pelanggan yang sangat antusias. Contohnya kalau misalnya kita melihat peluncuran produk-produk baru, misalnya iPhone seperti itu, biasanya sudah banyak pelanggan yang antri. Itu adalah innovators. Lalu early adopters ada sekitar 13%. This group is not price sensitive and is willing to pay the price premium for a product. Pada grup ini sekitar 13% sudah memahami mengenai produk ini dan tidak terlalu mempermasalahkan harganya. Namun at the same time demand a high level of personalized service and product features. Namun walaupun tidak terlalu mempermasalahkan harga produk tersebut, namun juga ada demand tertentu untuk service yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah early majority atau sekitar 34,5%. Untuk pelanggan-pelanggan di sini adalah, atau calon-calon pelanggan di sini adalah needs to be convinced of the product's claims and value proposition before making a commitment. Jadi pada di posisi ini adalah pelanggan-pelanggan yang perlu diyakinkan kembali untuk membeli produk tersebut. Lalu ada sekitar 34% late majority, biasanya ini yang telat, suka telat. Maksudnya product followers are price sensitive. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu akan produk tersebut, namun belum terlalu melihat manfaatnya dibandingkan harganya. Mereka masih sangat mempermasalahkan harga. Yang terakhir adalah laggards, sekitar 16%. Laggards ini biasanya product avoiders, jadi mereka tipe-tipe orang yang tidak terlalu suka produk-produk baru. Biasanya mereka paling lama, paling terakhir untuk membeli produk tersebut. Setelah semua orang membeli, baru mereka membeli produk tersebut. Ini sekedar sharing saja mengenai Telkom, mengenai market share pelanggan seluler. Oke, demikian dari saya pemaparan mengenai new product development. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan dan pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Hanisa dan Mas Reynard. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai brand terutama dari bagaimana membuild suatu brand. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari brand tersebut. Silakan di next. Jadi,
Apa itu brand? Brand adalah nama, term, atau sign, atau simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan suatu produk barang atau jasa dari satu atau kelompok penjual. Selain itu, brand juga dibuat untuk dapat membedakan jasa atau barang tersebut yang dijual dari produk yang serupa dijual oleh pesaing atau kompetitor. Ya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Pak Renan mengenai brand yang akan dibahas dari PT Telkom. Terima kasih Mbak Anissa. Nah, ini di slide ini kita bisa lihat jelas bahwa 3 tahun berturut-turut Telkom menduduki peringkat teratas Indonesia top 100 most valuable brands. Nah, bagi Telkom, membangun merek merupakan pekerjaan jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Telkom senantiasa melakukan inovasi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman gitu bahwa hasil dari branding Telkom yang kuat gitu dan dia selalu mengedepankan brand untuk mendapatkan customer. Di sini 7,0 juta pelanggan IndiHome meningkat 37,2% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini bisa teman-teman lihat di Telkom website ID. Mungkin bisa dilanjut Mbak Anissa terkait dengan teori brand kembali. Baik, terima kasih Pak Renan. Jadi untuk pembahasan brand kali ini kita akan membahas dari 4 topik atau subtopik. Pertama, peran dari brand tersebut atau roles of brand, lalu brand equity, brand strategies atau di buku disebut dengan brand decisions, dan key elements of a customer perception of a brand. Jadi elemen-elemen kunci yang menjadi persepsi dari customer terhadap suatu brand. Silakan. Selanjutnya, peran dari brand atau roles of brand. Di sini kami ambil dari penjelasan dari buku bahwa brand itu mempunyai peran yang berbeda. Brand di sisi atau di mata pelanggan atau customer, di mata manufacturers, dan juga di mata atau dari sisi kompetitor. Kemudian brand strategi ini adalah suatu bagian dari pengembangan produk atau proses pengembangan produk. Produk baru yang sukses dikenalkan merupakan hasil dari strategi branding yang terkonsep dengan baik. Pada buku brand roles atau peran brand tersendiri tadi bisa dilihat kan ada beberapa sisi. Di buku dibahas dari customer brand roles, company brand roles, dan competitor brand roles. Next, brand roles itu ada pertama, convey information of the product. Jadi di sini maksudnya brand dipercaya dapat memberikan informasi dari produk yang dijual gitu. Tanpa tambahan data, customer bisa mengkonstruk sendiri ekspektasi mengenai kualitas, jasa, atau komponen yang dijual dari suatu brand gitu. Kemudian yang kedua, educate the customer about the product. Di sini kalau di buku dijelaskan bahwa banyak orang memaknai produk atau pengalaman mereka terhadap produk melalui brand. Jadi mereka membuat judgement mengenai brand mana yang terbaik, yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, dan yang mana yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dari customer tersebut. Lalu yang terakhir adalah to help reassure the customer in the purchase decision. Di sini maksudnya contohkan oleh slogan atau moto dari IBM. Kalau katanya no one ever get fired for buying IBM, karena reputasi IBM ini yang sudah dipercaya oleh market. Tuh. Oke, jelas. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi case di Telkomsel, nah ini salah satu contohnya, Mbak Nisa dan teman-teman, bahwa nah kembali lagi Telkomsel meraih penghargaan World Branding Award 2019-2020 sebagai Brand of the Year perusahaan kategori teknologi komunikasi. Nah, bagaimana cara Telkomsel dia bisa meningkatkan brandnya gitu, jadi brand minded ibaratnya di customer. Nah, tadi kita ngelihat dari 3 primary roles tadi.
Ada convey information dan produknya harus jelas informasinya. Jadi seorang customer harus bisa melihat produknya itu lebih detail agar dia bisa memilih produk tersebut. Educate, jelas. Educate di situ menjelaskan bahwa produk itu bisa mengarahkan si customer untuk lebih paham terhadap produknya, gitu, dengan informasi-informasi yang di-provide. Kembali lagi to help reassure customer in the purchase decision. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari produk gitu untuk biar meyakinkan customer untuk membeli produk tersebut. Nah, yang saya taruh ini contohnya seperti kayak link aja. Link aja ini merupakan aplikasi. Jadi kalau mereka berharap bahwa customer bisa mendapatkan informasi, bisa meyakinkan bahwa link aja itu sebagai dompet digital, ya tinggal silakan aja coba di download dan diinstal gitu. Itu salah satu pendekatan brand yang mereka lakukan. Dan menurut saya ini cukup berhasil gitu karena sudah semakin banyak orang sudah memakai link aja dengan strategi-strategi branded dan pemasaran sebagai sponsornya link aja. Akhirnya sudah bisa dilihat bahwa banyak yang sudah mendownload dan memakai link aja. Kira-kira itu contohnya Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Renan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai company brand roles, yaitu roles of brand yang kedua. Di sini, brand itu ternyata memegang peranan penting juga untuk brand sponsor. Brand sponsor tadi itu maksudnya kayak manufacturer, distributor, atau retailer gitu. Jadi, brands itu meng-offer legal protection for the product through trademark. Jadi, trademark ini ternyata justru membantu melindungi brand terhadap secara legal gitu. Kenapa? Karena company jadi bisa membela atau able to defend essential product elements. Kalau di buku dijelaskan sebagai misalkan features-features dari produk tersebut, ide dari produk tersebut, dan desain dari produk tersebut sampai packagingnya bisa dipatenkan gitu. Lalu untuk company brand role selanjutnya, ternyata brands offer an effective and efficient methodology for categorizing products. Maksudnya di sini contohnya mungkin seperti brand Samsung ya. Seperti kita tahu Samsung tuh produknya ada banyak ribuan bahkan mungkin terus berkembang hingga tahun sekarang gitu. Dan mereka ternyata menciptakan produk itu dari berbagai kategori dan branding ternyata membantu Samsung ini untuk keep track of those products. Jadi bisa kategori barang-barang yang dihasilkan oleh Samsung tersebut gitu. Oke, Mbak, terkait dengan brand strategi, offer dan efektif. Nah, kita lihat case-nya bahwa kita bicara Telkom Indonesia. Telkom Indonesia itu adalah perusahaan digital telekomunikasi. Cuma customer harus tahu apa sih segmen-segmen yang pas, apa sih segmen-segmen yang dijual dari Telkom Indonesia. Tadi karena brand offer effective, efficient methodology for categorizing product. Nah, di sini saya bisa jelaskan, Mbak Anissa ya, bahwa Telkom Indonesia itu sudah membagi per segmen per produknya. Contoh untuk customer, mereka ada Telkom Access, Telkom Indonesia, IndiHome. Untuk mobile, mereka membaginya ke Telkomsel, gitu, ke anak-anak perusahaannya, gitu. Enterprise, itu antar perusahaan, segmennya, itu ada Telkom Indonesia, ada PINS, Telkomsel, dan Telkommetra. Dan wholesale international business. Nah, mereka udah merambah keluar, sana ada Telkom Infra, Mitratel, Telin, dan lain-lain gitu. Jadi memang kategorisasi produknya itu sudah jelas. Jadi brandnya tetap satu, dia di bawah Telkom Indonesia, tapi ada sub-brand lagi yang lebih cocok ke segmen-segmen pasar yang dituju oleh Telkom Indonesia. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Rena. Lalu kita masuk ke roles of brand selanjutnya untuk kompetitor brand roles. Ternyata memang peranan brand ini juga dirasa penting bagi para kompetitor. Kenapa? Karena ternyata bagi brand-brand yang jadi market leaders atau yang paling ternama di antara market itu bisa dijadikan benchmark
dari kompetitor lainnya gitu. Jadi misalkan kompetitor mendesain atau membuat suatu produk yang ditargetkan secara spesifik di pasar-pasar yang memang dijadikan market leader gitu. Kemudian kalau di buku dijelaskan misalkan the competitor leverage its product strengths against the market leading brands perceived weakness. Jadi mungkin oh iya, kalau di buku contohnya seperti penjualan motorboats nih. Ada beberapa brand motorboats yang memang terkenal. Kalau di buku yang paling terkenal itu dan menjadi market leader itu adalah merek Sea-Ray gitu. Ternyata kompetitornya bisa membuat semacam guarantee kepada market kalau mereka bisa menjual produk yang sama bagusnya tetapi lebih murah daripada yang Sea-Ray jual. Seperti itu. Next, untuk selanjutnya, ini adalah boundaries of branding atau mungkin bisa dianggap sebagai kekurangan dari branding sendiri. Jadi memang branding ini punya strong effect terhadap product experience gitu. Tetapi nggak sepenuhnya branding itu memiliki kekuatan yang full gitu atau bisa menguasai semuanya. Jadi dibutuhkan good branding strategi untuk jadi ini mungkin ya limitasi dari dari branding. Contohnya mungkin yang tadi seperti sudah dijelaskan mengenai kalau memang punya strong effect terhadap produk experience tetapi tidak sepenuhnya powerful. Dan mungkin good branding strategi juga nggak menjamin produk-produk tersebut khususnya nih bagi produk yang ternyata didesain dengan kurang baik gitu dan gagal untuk menyampaikan value-nya gitu. Jadi contohnya seperti itu. Oke, jadi sehingga harus ada real, harus bisa dikenali atau identifiable, dan harus memiliki makna yang paling berbeda di antara produk-produk yang lainnya. Ini disebut dengan brand identity, atau di buku dijelaskan a summary of unique qualities attributed to the brand. Baik, next kita akan membahas tentang brand equity. Brand equity sendiri memiliki makna mengenai ownership and value. Jadi semakin besar perbedaan. Jadi dalam branding ini setiap brand dipercayai memiliki sisi positif dan sisi negatif. Semakin besar perbedaannya antara sisi positif dan negatif, semakin besar pula bagi pelanggan untuk berusaha membangun equity dari brand tersebut gitu. Oke. Next-nya, ini kita akan membahas mengenai definisi dari brand equity. Kalau dari buku mengutip David Eker, kalau brand equity adalah dijelaskan sebagai a set of assets and liabilities linked to a brand's name and symbol that adds to or subtract from the value provided by a product or service to a firm or that firm's customer. Jadi nggak hanya aset, tapi bisa ada liabilities juga, dan tidak hanya menambahkan, tapi bisa juga mengurangi value yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut. Gitu. Ternyata dari definisi ini bisa dibagi menjadi 5 dimensi. Pertama, brand awareness, kedua, brand loyalty, ketiga, brand perceived quality, keempat, brand association, dan kelima, brand assets. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai brand awareness. Jadi, apa sih maksudnya brand awareness ini? Ternyata kebutuhan dasar dari brand equity itu adalah ya kita harus aware terhadap brand tersebut.
karena awareness dipercaya menjadi fondasi dari semua brand relationship. Nah, brand awareness ternyata juga menunjukkan bahwa adanya familiarity dan potential commitment oleh customer terhadap suatu brand. Tuh. Lalu untuk selanjutnya, untuk brand loyalty. Kalau tadi brand awareness merupakan most basic, kalau brand loyalty ternyata adalah the strongest form of brand equity. Karena di brand loyalty ini bisa diketahui komitmen untuk melakukan pembelian ulang gitu. Tentu saja brand loyalty ini terkait erat dengan loyal customer. Tuh, karena kenapa? Ya berarti customer ini merasa tadi reassured by the brand, jadi dia purchase lagi atau membeli lagi, dan bisa jadi ambassador to new customer melalui penjelasan-penjelasan dari satu mulut ke mulut ya. Misalkan mungkin sederhananya Mas Renan menceritakan produk sesuatu ke saya, oh saya jadi tertarik. Nah gitu, jadi itu ternyata kekuatan dari brand loyalty juga gitu. Karena Mas Renan adalah loyal customer. Lalu loyal customer ini juga ternyata membantu perusahaan untuk mengurangi marketing cost. Dan juga selain marketing cost, bisa dilihat juga manfaat loyal customers lainnya. Seperti yang dikutip di buku, leverage trade relationship and speak to competitive threats with great success. Oke. Selanjutnya akan dibahas brand equity dari perceived quality. Perceived quality ini lebih kepada bagaimana brand itu dinilai kualitasnya either positif or negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau positive perception of quality bisa digunakan nih sama company untuk membedakan produk mereka sehingga mereka bisa mematok harga yang lebih tinggi lagi. Contohnya pada jam Rolex. Kenapa jam Rolex bisa bertahan memberikan harga yang lumayan premium ya kategorinya? Karena ada perceived quality pada desain dan performance dari produk jam Rolex tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk brand equity bagian brand association. Untuk brand association sendiri, customer membentuk emotional, psychological, dan performance association terhadap suatu brand. Misalkan kalau di buku dicontohkan Dell punya reputasi sebagai mass market computer company yang memberikan good quality products, tetapi ternyata juga dikenal sebagai memiliki layanan customer yang buruk gitu. Jadi sebagai hasilnya kompetitor dari Dell lainnya bisa membuat market opportunities dengan mengasosiasikan kalau brand mereka itu memiliki produk yang levelnya lebih tinggi dari Dell dan juga pelayanannya lebih bagus. Seperti itu. Ya bisa dicontohkan juga brand association itu melekat kepada psychological ya. Jadi misalkan kayak teman-teman akan melihat orang yang sering pakai baju Adidas, pasti image yang terbentuk adalah nih sporty nih orang gitu. Jadi tergantung, jadi brand itu bisa mengasosiasikan si pembelinya tadi, menciptakan image gitu. Jadi hasil dari brand association itu bisa melekat kepada customernya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Renan. Selanjutnya yang terakhir untuk brand equity itu adalah brand assets. Di sini dijelaskan pada buku kalau other asset seperti trademark atau paten itu merepresentasikan
significant competitive advantage. Maksudnya kayak gimana? Misalkan nih, Google itu ternyata sangat protektif terhadap algoritma pencarian mereka karena itu termasuk intellectual property mereka gitu. Sebagaimana dilihat oleh company atau Google sendiri, jadi itu memberikan keuntungan mereka sebagai search engine dibanding search engine lainnya gitu. Oke, baik. Dari 5 dimensi itu implikasinya apa sih mengenai brand equity ini? Sudah dijelaskan dengan baik di buku. Ternyata moving customer from brand awareness to loyalty itu memerlukan thorough understanding atau pemahaman yang cukup mendalam gitu terhadap market target dan juga mengenai strategi marketing yang sukses gitu. Lalu bagaimana sih bisa membuat customer itu dari yang hanya aware ke setia atau loyal gitu. Ya berarti bisa membangun atau mengembangkan strong value dan juga mengkomunikasikan kepada target market mengenai produk yang dijual gitu. Lalu selanjutnya customer develop perception about a product and associated with attitude. Equity yang cukup tinggi memberikan beberapa keuntungan terhadap customer dan juga manufacturers dan retailers atau distributor juga. Benefitnya itu dari brand equity, pertama perceived quality, kedua brand connection, ketiga brand loyalty. Untuk selanjutnya kami akan membahas 3 benefit dari 2 persepsi yang berbeda dari sisi customer dan dari sisi company yang memanage brand tersebut atau dari brand sponsornya gitu. Untuk benefit of brand equity dari sisi perceived quality-nya ya. Kalau dari customer, customer menganggap berarti semuanya itu equal dari value-nya, produknya. Jadi produk yang punya brand itu membuat customer itu punya alasan untuk membelinya gitu. Mungkin dari ya tadi kualitasnya gitu. Lalu untuk brand sponsor ada 3 benefit lainnya bagi company ya mengenai perceived quality. Ya berarti bisa membuat company itu membuat inovasi atau mengembangkan produk range produk yang dijualnya gitu. Lalu bisa membuat company tersebut menjadi pemimpin dalam memasang harga atau ada kesempatan dalam memasang harga produk yang lebih tinggi. Dan juga menjadi excellent differentiator in the market. Jadi satu-satunya yang membuat beda di pasar gitu. Nah, ini dari sisi customer dan brand sponsor ini strategi seorang manajer marketing manager tuh seperti apa sih? Ya, berarti kita harus tahu successful marketing strategi yang harus dibuat gitu. Karena marketing yang baik ternyata membuat entire customer experience itu dari produknya, servisnya, dan juga interaksi dengan company-nya secara baik gitu. Lalu bisa meyakinkan customer kalau brand experience yang dirasakan customer itu tetap positif gitu, jangan sampai negatif. Gitu. Next, untuk brand connections-nya dari sisi customer dan dari sisi brand sponsor. Kalau dari sisi customer ada 2 keuntungan untuk brand connections. Pertama, customer atau pembeli dapat memproses, menyimpan, atau mengulang produk informasi dari suatu brand. Ini sangat membuat untung bagi strong brands gitu. Nah, karena strong brands itu bisa mengenerate more positive attitude
toward the product. Kalau produknya dinilai bagus dan ternyata brands-nya kuat, berarti makin banyak positif attitude yang didapat. Kemudian untuk brand sponsor, sisi keuntungannya dari brand equity ini, kalau punya brand connection adalah dia membuat batasan tambahan nih pada customer, sehingga customer itu bisa mengidentifikasi brand tersebut dan jadi loyal terhadap produk tersebut. Terutama ini untung juga, apalagi bagi company yang dengan kategori kecil gitu, atau kurang recognition-nya gitu. Oke, strategi yang bisa digunakan untuk seorang marketing manager berarti karena brand connection ini, marketing manager itu pada umumnya pengen mengextend atau mengembangkan brand dari suatu produknya. Jadi, tetapi pada satu sisi, extending a brand needs to fit the target market perception of the brand. Jadi harus hati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya. Oke, yang terakhir untuk brand loyalty dari sisi customer, brand loyal customers do not spend as much time searching for your information. Karena dia sudah loyal, berarti dia nggak perlu banyak menghabiskan waktu atau cari informasi yang baru mengenai produk yang pengen dibeli gitu. Dan juga dari sisi sponsornya, loyalty to brand offer 4 distinct benefit. Ternyata punya lebih banyak 4 benefit nih. A well-executed branding strategy, strategi branding yang dieksekusi dengan baik, ternyata membantu mengurangi biaya marketing dalam jangka panjang. Lalu brand sponsor juga atau company bisa punya flexibility dalam membuat marketing budget. Gitu. Terus selanjutnya branded products give sponsor additional channel leverage, dan brand loyal customer are vocal and tell others about their experience. Ini maksudnya yang tadi ya, contohnya ketika Mas Renan mengenalkan suatu produk yang sudah dipercaya lalu ke teman-temannya gitu, karena ini malah bisa berpotensi mendatangkan customer yang baru. Lalu brand loyal customer are forgiving. Maksudnya apa? Ternyata dia bisa membuat company tersebut punya waktu dalam menangani negatif experience yang dirasakan. Ya misalkan kalau di buku dijelaskan pengunjung Disney mungkin ada keluhan lalu menyampaikan ke Disney, tapi karena dia sudah loyal, dia bisa memberikan peluang buat Disney untuk merespon negatif experience yang dirasakan. Tuh. Lalu brand value tersebut akan dikaitkan dengan perusahaan yang kami bahas. Silakan Mas Renan. Oke, terima kasih Mbak Anissa dengan penjelasan brandnya. Untuk teman-teman, jadi ini ada berita lagi bahwa nilai merek brand value Telkom Indonesia mengalami kenaikan signifikan di 2018 menjadi 5,2 miliar US dollar, melonjak dibanding tahun 2017 yang bernilai 4,33 miliar. Maksudnya apa? Bahwa branding yang dibuat sama Telkom Indonesia ini sudah banyak melekat kepada masyarakat sehingga meningkatkan penjualan. Nah, keterkaitan dengan brand pasti sama juga keterkaitan dengan sales yang dimana dibungkus melalui strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran Telkom dan anak perusahaan dilakukan secara strategis dan komprehensif yang lebih menekankan penguatan brand dan pertumbuhan sales. Jadi brand itu sangat penting bagi Telkom dengan persaingan pasar yang ada, dengan dukungan jalur distribusi produk dan layanan yang kompetitif. Telkom Group menjalankan berbagai strategi pemasaran sesuai dengan segmen dan sasaran serta target pasar produk dan layanannya.
Strategi pemasaran Telkom dan anak perusahaan mencakup strategi above the line dan juga below the line, antara lain iklan, media cetak dan elektronik, promosi dan sponsorship, kegiatan acara atau event. Jadi strategi brandingnya tadi sudah memasuki jelas bahwa dalam sebuah artikel diberitahukan bahwa strateginya above the line dan below the line, yang dimana Telkom menjangkau semua bentuk-bentuk strategi periklanan pemasaran agar brand tersebut bisa diterima kembali di masyarakat. Selain itu juga acara-acara kegiatan sponsorship sangat penting bagi Telkom Indonesia khususnya untuk meningkatkan brand. Bisa kita lihat acara-acara yang sering ada di Indonesia, entah acara musik atau acara event-event lain, Telkom selalu hadir untuk menempatkan brand di benak masyarakat, di customer-nya. Jadi kira-kira itu teman-teman pembahasan brand dan case-nya Telkom Indonesia. Semoga saja nanti kita lanjutkan kembali ke bagian produk dan pricing agar bisa lengkap dalam proses marketing mix ini. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan dari teman-teman Mbak Maria. Topik selanjutnya adalah manage pricing decisions. Harga merupakan core dari value, di mana kita tahu value adalah rasio dari keuntungan yang diperoleh oleh konsumen dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dari perspektif konsumen, biaya yang dikeluarkan tersebut tercermin dari harga, sehingga harga adalah penentu utama dari nilai yang dirasakan oleh konsumen. Penentuan harga terbagi menjadi 6 elemen, yakni establish pricing objectives and related strategies, select pricing tactics, set the exact price, determine channel discounts and allowances, execute price changes, dan understand legal considerations in pricing. Kita bahas dari yang pertama, establish pricing objectives and related strategies. Tujuan penetapan harga adalah untuk menentukan hasil yang diinginkan atau diharapkan yang terkait dengan strategi penetapan harga. Penetapan harga harus konsisten dengan tujuan marketing lainnya, misalnya branding atau positioning, dan juga konsisten dengan tujuan perusahaan secara umum dalam melakukan bisnisnya. Penetapan harga didorong oleh banyak faktor yang saling terkait, misalnya tujuan internal organisasi, kemampuan internal, serta faktor eksternal. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penetapan harga. Yang pertama adalah penetration pricing atau pricing for maximum marketing share. Tujuan dari penetration pricing ini adalah untuk memaksimalkan market share. Penetration pricing bisa juga digunakan sebagai bagian dari pengenalan produk baru. Dalam penetration pricing, harga ditetapkan rendah pada awalnya untuk menghindari persaingan, dan kemudian harga merayap naik seiring berjalannya waktu. Strategi kedua adalah price skimming. Tujuan dari price skimming adalah untuk memasuki pasar dengan harga awal setinggi mungkin. Price skimming mungkin dilakukan untuk memberikan prestis pada suatu merek. Di sini perusahaan percaya bahwa ada hubungan antara harga dan kualitas yang kuat. Price skimming terkadang digunakan dalam pengenalan produk baru oleh perusahaan pioner, di mana produk masih terbatas di pasaran. Price skimming memerlukan modifikasi harga seiring berjalannya waktu. Pada price skimming, harga awal yang ditetapkan sangat tinggi. Kemudian harganya akan turun secara bertahap. Contoh price skimming ini adalah TV plasma, di mana pada awal kemunculannya harganya sangat tinggi. Namun seiring waktu, harga TV plasma menurun. Strategi ketiga adalah profit maximization dan target return of investment. Tujuan strategi ini adalah untuk memaksimalkan profit perusahaan dengan cara menentukan target profit terlebih dahulu, kemudian menetapkan harga untuk mencapai target profit tersebut. Akan tetapi, penetapan harga berdasarkan pada strategi ini akan menimbulkan masalah etika, terutama bila terkait dengan produk-produk esensial seperti vaksin dan obat-obatan. Strategi keempat adalah competitor-based pricing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk benchmark kompetisi dengan cara menganalisa pola penetapan harga kompetitor, baik harga saat ini maupun harga secara historis.
Competitor-based pricing ini merupakan strategi yang cukup rasional, sehingga selama tidak digunakan sebagai pendekatan satu-satunya dalam menentukan harga. Dalam strategi ini, harga tidak boleh mengarah pada harga ekstrim yang berlebihan, sehingga harga menjadi terlalu tinggi, atau harga menjadi terlalu rendah sehingga akan terjadi perang harga dengan kompetitor. Strategi kelima adalah value pricing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengkomunikasikan positioning produk melalui harga. Karena value dipengaruhi oleh persepsi konsumen tentang penawaran, ditambah dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga keputusan penetapan harga harus melihat value dan advantage yang produk dapat berikan kepada konsumen. Pada PT Telkom sendiri, strategi yang digunakan adalah value pricing, di mana Telkom berupaya untuk memperkuat posisinya di segmen milenial, yang akan menjadi high value customers di masa mendatang. Telkom menawarkan berbagai layanan dengan kualitas terbaik dan terluas dengan strategi pricing yang rasional melalui konsep more for more sehingga profitabilitas tetap terjaga. Hal ini tercapai dengan fokus pada pertumbuhan performansi, pengelolaan biaya yang efektif sehingga mampu untuk mencatatkan profit. Hal ini penting untuk memastikan Telkom dapat berinvestasi kembali untuk memastikan keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Setelah memilih strategi, perusahaan kemudian memilih taktik penetapan harga. Ada beberapa taktik penetapan harga yang dapat digunakan. Yang pertama adalah product line pricing atau price lining. Seperti kita tahu, perusahaan jarang mengeluarkan satu produk saja. Sebagian besar produk memiliki product line dengan berbagai pilihan. Perbedaan harga di antara lini produk ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan biaya real di antara berbagai fitur yang ditawarkan, penilaian pelanggan terhadap nilai tambah atau peningkatan nilai manfaat, dan harga yang dibebankan oleh pesaing untuk produk serupa. Produk price lining misalnya penentuan harga kamar hotel, di mana bervariasi di antara kamar deluxe, junior suite, suite, dan sebagainya. Yang kedua adalah captive pricing atau complementary pricing. Dengan taktik ini, perusahaan mendapatkan komitmen dari pelanggan ke produk atau sistem yang membutuhkan pembelian terus-menerus untuk beroperasi. Misalnya saja printer. Konsumen mungkin saja hanya akan membeli printer satu kali, namun konsumen akan membeli tinta printer secara terus-menerus agar printer tetap dapat beroperasi. Yang ketiga adalah price bundling, di mana pelanggan diberi kesempatan untuk membeli paket dengan harga yang lebih murah dibandingkan bila kita membeli secara terpisah. Misalnya saja paket keanggotaan gym, di mana pelanggan bebas mengikuti seluruh kelas olahraga yang akan lebih murah dibandingkan bila konsumen membayar kelas olahraga setiap kali konsumen datang. Yang keempat adalah reference pricing, di mana taktik ini mendasarkan pada perbandingan dengan bundling price atau dengan harga kompetitor. Misalnya kita sering melihat di supermarket barang-barang sejenis ditempatkan bersebelahan, sehingga konsumen dapat membandingkan harga. Selanjutnya adalah prestige pricing. Dengan taktik ini, prestige pada suatu produk atau merek menyebabkan harga yang relatif lebih tinggi dibanding pesaing. Taktik ini menggunakan prinsip psikologis di mana kualitas berbanding lurus dengan harga. Dengan anggapan konsumen seperti ini, maka produk akan dapat dihargai dengan lebih mahal dibanding kompetitornya. Taktik selanjutnya adalah odd atau even pricing. Pada even pricing, harga dinyatakan secara genap, misalnya Rp500. Sedangkan pada odd pricing, harga dinyatakan secara ganjil, misalnya Rp454. Harga pada odd pricing biasanya adalah harga sebelum pajak. Penggunaan odd pricing ini akan menarik konsumen karena akan menciptakan persepsi harga yang lebih murah. Taktik berikutnya adalah one price strategy and variable pricing. Pada one price strategy, semua barang diberikan dalam satu harga. Sedangkan pada variable pricing, pelanggan diizinkan bahkan didorong untuk menawar harga. Pada akhirnya, harga adalah apapun yang disetujui oleh pembeli dan penjual. Harga awal adalah titik awal untuk negosiasi. Taktik berikutnya adalah everyday low pricing atau EDLP dan high or low pricing. Pada EDLP, perusahaan mengurangi promosi dan mengalihkannya sehingga harga menjadi bisa lebih rendah. Sedangkan kebalikannya pada high or low pricing, perusahaan bergantung pada harga promosi berkala, terutama melalui iklan dan promosi untuk meningkatkan traffic dan volume penjualan. Taktik terakhir adalah auction pricing,
Individu secara kompetitif menawar satu sama lain dan pembelian jatuh kepada penawar tertinggi, sehingga pasar benar-benar menetapkan harga. Walaupun dalam beberapa kasus, penawaran minimal sering ditawarkan oleh penjual. Penawaran minimal sering ditetapkan oleh penjual. Misalnya adalah eBay. Pada Telkom sendiri, taktik yang digunakan berbeda-beda tergantung segmen usahanya. Dalam segmen usaha consumer, portofolio produk dan layanan utama Telkom yaitu terdiri dari fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital yang dipasarkan dengan merek IndiHome. Telkom menggunakan taktik bundling price. Untuk lebih meningkatkan pendapatan IndiHome, Telkom terus mendorong pelanggan untuk membeli berbagai layanan tambahan, seperti untuk upgrade kecepatan, tambahan set-top box, dan berlangganan paket mini pack. Selain itu, Telkom juga menggunakan taktik high or low pricing, di mana IndiHome memberikan harga promo serta kampanye dan promosi, seperti sensasi ekstra akhir tahun, fantastic deal, semarak kebahagiaan, dan promo rumah ceria. Segmen usaha mobile, Telkom menggunakan product price lining, di mana harga produk-produk segmen ini berbeda tergantung dengan value dan target konsumennya. Yang pertama produknya adalah Simpati. Simpati merupakan produk dan layanan prabayar bagi pengguna kelas menengah yang menyediakan layanan telekomunikasi kualitas tinggi. Yang kedua adalah Kartu As, di mana Kartu As merupakan produk dan layanan prabayar bagi pengguna kelas menengah ke bawah dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Simpati. Yang ketiga adalah Loop. Loop merupakan produk dan layanan prabayar bagi pengguna kaum muda dengan berbagai opsi paket data yang menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Yang keempat adalah Bayu, merupakan produk dan layanan prabayar digital end-to-end untuk seluruh kebutuhan telekomunikasi bagi pengguna segmen generasi Z yang menjalani keseharian dengan gaya hidup digital. Yang kelima adalah Kartu Halo, yang merupakan produk dan layanan telekomunikasi seluler pasca bayar bagi pengguna kelas premium, profesional, dan korporasi. Pada segmen usaha enterprise, Telkom menggunakan taktik captive pricing, di mana Telkom berfokus pada lini bisnis yang memiliki profitabilitas lebih tinggi yang bersifat recurring, terutama pada layanan enterprise solutions seperti enterprise connectivity, data center, dan cloud. Dan secara aktif, Telkom mengurangi dan tidak memprioritaskan solusi bisnis yang memiliki tingkat margin yang relatif rendah dan non-recurring. Pada segmen usaha wholesale dan international business, Telkom menerapkan price bundling, di mana Telkom menawarkan bundling produk dan layanan voice traffic dengan harga yang kompetitif yang sesuai dengan kualitas layanan. Pembahasan selanjutnya dalam manage pricing decision adalah mengenai penetapan harga. Nah, ada 4 metode yang secara umum digunakan untuk menetapkan harga yang tepat. Yang pertama ini adalah cost plus pricing atau markup on cost. Nah, ini merupakan pendekatan umum di mana harga ditetapkan dengan menambahkan markup standar di atas biaya untuk suatu penawaran. Nah, pertama-tama yang perlu diperhitungkan adalah semua biaya yang terlibat di dalamnya, termasuk variable cost, fixed cost, overhead, biaya langsung, biaya tidak langsung. Nah, setelah biaya ditetapkan, penetapan cost plus pricing memerlukan penentuan sebelumnya terkait berapa standar persentase markup yang akan ditetapkan sesuai dengan pedoman perusahaan. Oke, selanjutnya adalah markup on sales price. Ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan harga jual sebagai dasar perhitungan persentase markup. Ini karena item terpenting dalam laporan keuangan, di mana termasuk penjualan kotor, pendapatan, dan lain-lain, adalah penjualan, bukan biaya. Nah, jadi di dalam markup on sales price ini, kita menghitung prosentasenya itu dari harga jual dikurangi biaya, kemudian selisihnya itu dibagi terhadap harga jual. Nah, disitulah kita mendapatkan berapa persentase markup on sales price-nya. Nah, pendekatan selanjutnya adalah average cost pricing. Ya, nah ini
keputusan penetapan harga dibuat dengan mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan penawaran untuk menghasilkan biaya rata-rata dari satu unit. Nah, jadi di sini average cost pricing itu sama dengan semua biaya dibagi jumlah total unit dan kemudian baru ditentukan dari sana mau berapa persen margin yang keuntungan yang ingin ditambahkan, ya. Nah, dalam perhitungan average cost pricing ini perlu berhati-hati karena di sini sangat tergantung kepada forecast penjualan yang mungkin terjadi. Nah, apabila forecast-nya meleset, maka bisa jadi terdapat salah perhitungan kalkulasi dan bisa malah tidak menguntungkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah target return pricing. Nah, untuk menetapkan harga berdasarkan target return, total biaya tetap harus dihitung, dan kedua, target return harus ditetapkan. Nah, misalnya total biaya tetap adalah 250.000 dan target return ditetapkan sebesar 50.000 dengan total menjadi 300.000. Nah, selanjutnya forecast penjualan harus dibuat. Jika permintaan pasar diperkirakan 1.500 unit, ya, maka biaya tetap plus target return dibagi jumlah unit, maka di sini menjadi 300.000 dibagi 1.500 sama dengan 200 per unit. Nah, seandainya biaya variabel per unit itu adalah 50, ini menghasilkan harga per unit 200 ditambah 50 menjadi 250. Nah, seperti average cost pricing, keefektifan target return pricing sangat tergantung pada keakuratan forecast. Dalam contoh barusan, jika permintaan dari pelanggan datang ternyata bukan 1.500 unit, tapi 1.000 unit, sementara harga pemasarannya tetap 250, maka perusahaan akan mengalami kerugian sekitar 50 per unit. Nah, kembali ke contoh dari PT Telkom yang merupakan perusahaan yang kami observasi di sini. Nah, mengutip pernyataan dari Direktur Keuangan PT Telkom, di mana Telkom menerapkan pricing yang rasional dan menjaga profitabilitas, maka dapat kita prediksi di sini bahwa Telkom mengadopsi metode target return. Jadi di sini ada target profitabilitas yang ditetapkan ke dalam harga produk atau jasanya. Untuk dapat mempengaruhi perilaku pembeli sehingga bisa meningkatkan penjualan, beberapa program diskon ataupun pemberian insentif dilakukan oleh penjual. Nah, beberapa di antaranya adalah berikut ini, dan meskipun contoh-contoh berikut lebih banyak mengarah kepada penjualan B2B, namun beberapa di antaranya bisa juga diaplikasikan kepada B2C, ya, untuk end customer. Nah, yang pertama ini adalah metode cash discount, di mana penjual menawarkan diskon tunai untuk mendapatkan pembayaran yang lebih cepat. Nah, idealnya potongan tunai menghasilkan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Nah, kemudian selanjutnya adalah trade discount, ya, atau biasa disebut diskon fungsional. Nah, ini memberikan insentif kepada distributor atau wholesaler untuk melakukan beberapa hal yang menguntungkan penjual. Misalnya, wholesaler ini melakukan penyetokan produk penjual atau melakukan layanan yang terkait dengan produk tersebut, seperti jasa pemasangan atau jasa perbaikan. Nah, selanjutnya adalah yang disebut dengan quantity discount. Nah, quantity discount ini diskon yang mengurangi harga berdasarkan jumlah produk yang dibeli. Bisa kumulatif, yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, biasanya sebagai insentif loyalitas, atau non-kumulatif, diberikan karena banyaknya jumlah pesanan dalam sekali order. Nah, melihat promo yang dilakukan oleh IndiHome dari PT Telkom di sini, untuk pembelian kuota
yang untuk pembelian kecepatan ya Mbps yang lebih besar, maka di sini kita customer bisa mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Nah, ini sesuai dengan prinsip quantity discount. Selanjutnya adalah seasonal discount. Nah, seasonal discount ini adalah diskon yang diberikan untuk mengakomodasi proses penjualan yang lama. Misalnya nih untuk produk-produk musim dingin misalnya, di mana perusahaan menawarkan diskon musiman yang memberi kemudahan kepada pembeli karena sudah mengambil sebagian dari stok inventory produsen. Nah, kemudian ada lagi yang disebut promotional allowance. Nah, ini adalah promo yang diberikan untuk channel tertentu, ya, karena di sini penjual menginginkan pembeli untuk membantu melaksanakan strategi promosi mereka. Seorang pemasar produk konsumen terutama retail, ya, ini sangat bergantung pada grosir, distributor, dan pengecer untuk mempromosikan mereknya. Nah, ada lagi yang berdasarkan geographic aspect of pricing. Nah, di sini ada diberikan free on board pricing. Nah, ini berarti harga proses pengiriman ditanggung oleh distributor, kalau misalnya itu free on board origin atau free on board factory. Nah, kalau misalnya itu free on board destination, maka proses harga biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Nah, atau produsen ya di sini. Nah, selanjutnya juga ada uniform delivered pricing, di mana di sini ongkos kirim ke sejumlah wilayah tertentu dalam suatu kawasan ini dianggap sama semuanya. Ya, juga ada yang zone pricing, di mana pengirim mengatur harga berdasarkan zona geografis sesuai jarak dari lokasi pengiriman. Nah, tarif dihitung sesuai kombinasi berbagai zona pengiriman dan penerimaan. Oke, nah berikutnya ini adalah sampel dari seasonal discount yang diselenggarakan oleh IndiHome, di mana di sini diskon ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, selanjutnya ini ada promotional allowance, ya ini diskon yang diberikan kepada konsumen melalui channel BNI ya dari IndiHome. Nah, selanjutnya juga ada yang kerjasama dengan BRI, jadi ini melalui channel tertentu baru diskon diberikan. Dalam menetapkan perubahan harga, baik naik atau turun, ya, di sini ada beberapa prinsip yang perlu diingat. Yang pertama, ini adalah perubahan harga penawaran, baik naik ataupun turun, dapat secara dramatis mempengaruhi keefektifan variabel bauran pemasaran secara keseluruhan dalam mencerminkan proses penawaran kita di mata customer, ya, di mata konsumen. Nah, kemudian diperlukan untuk riset pasar yang sesuai, ya, yang tepat, sebelum perubahan harga misalnya untuk naik, ya, ini diperlukan melakukan riset pasar yang sesuai sebelum perubahan harga besar untuk mencoba menentukan kemungkinan dampak perubahan harga pada persepsi konsumen tentang penawaran dan kemungkinan untuk membeli. Idealnya, perubahan harga, ya, kenaikan harga, itu nanti bisa mencerminkan just noticeable difference dalam suatu harga. Nah, just noticeable difference ini adalah toleransi kenaikan harga yang dapat diambil oleh konsumen tanpa mempengaruhi permintaan mereka, tanpa mempengaruhi demand mereka terhadap produk. Jika potensi kenaikan harga didorong oleh tekanan pada margin, maka pemasar yang kreatif ini sering mencari cara untuk menghemat margin tanpa menaikkan harga. Nah, bisa dengan mengurangi ukuran atau jumlah, mengurangi diskon atau insentif, mengurangi beberapa layanan atau fitur dari produk atau jasa sebelumnya, juga bisa dengan meningkatkan jumlah minimum pemesanan ataupun mengurangi kualitas produk.
Nah, skenario yang terburuk bisa terjadi ketika perang harga ya terjadi. Nah, perang harga di sini adalah cara tercepat untuk menghancurkan margin dan keuntungan bottom line. Nah, karenanya saat kompetitor mengambil kebijakan kenaikan atau penurunan harga, nah kita perlu melakukan evaluasi perubahan dan memilih respon yang tepat yang sesuai dengan lini produk kita. Nah, saat merumuskan tanggapan terhadap penurunan harga pesaing, nah perlu kita ingat untuk mempertimbangkan posisi penawaran kita dari perspektif keseluruhan value proposition yang kita berikan atau kita tawarkan kepada konsumen, dan jangan terlalu cepat kita bereaksi untuk seperti ikut-ikutan menurunkan harga misalnya. Nah, selanjutnya kita perlu memahami pertimbangan legal dalam mengelola harga. Nah, yang pertama ini adalah price fixing. Nah, price fixing terjadi ketika sekelompok perusahaan dalam satu bidang produk atau jasa yang saling bersaing ini berkolusi untuk menetapkan tingkat harga yang menguntungkan bagi mereka, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan dan harus membeli dengan harga mahal. Nah, hal ini merupakan praktek yang ilegal. Nah, kemudian ada lagi price discrimination. Nah, ini terjadi ketika penjual menawarkan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda tanpa dasar yang substantif. Nah, kalau alasannya itu karena misalnya zona antar pelanggan itu berbeda sehingga ada proses pengiriman yang harga kirim yang berbeda, nah itu bisa dibenarkan. Tapi kalau tanpa alasan yang fundamental, maka praktek ini termasuk praktek yang ilegal. Selain itu ada yang deceptive pricing, jadi menyatakan harga dengan cara memberikan kesan palsu kepada konsumen. Nah, praktek ini disebut bait and switch, dianggap sama dengan penipuan dan ilegal. Misalnya, mencantumkan bahwa harga produk A itu adalah 20.000. Ya. Kenyataannya ketika konsumen datang ke store, 20.000 itu adalah harga hanya untuk produk A yang sudah tadinya dipajang gitu ya, sehingga sudah kurang layak untuk dijual. Sementara produk A yang sebenarnya itu yang lainnya itu adalah harganya jauh lebih mahal dari itu. Ya, ini juga termasuk melebih-lebihkan di brosur ketika kenyataannya konsumen datang ternyata harganya tidak sesuai dengan apa yang ada di brosur. Selanjutnya adalah predatory pricing, yaitu strategi untuk dengan sengaja menjual di bawah harga pasar ya, dan bahkan di bawah biaya produksi untuk mematikan atau mendorong pesaing keluar dari pasar. Nah, setelah pesaing tidak ada, kemudian menaikkan harga ke posisi tertinggi baru. Nah, ini disebut harga predator dan ini merupakan praktek yang ilegal. Nah, fair trade dan minimum markup laws ini adalah aturan yang mengizinkan produsen untuk menetapkan harga tinggi secara artifisial dengan membatasi kemampuan pedagang grosir dan pengecer untuk menawarkan harga yang dikurangi atau didiskon. Nah, fair trade atau minimum markup laws itu biasanya berlaku dengan berbagai variasi di masing-masing kawasan, ya. Dan pada salah satu contohnya minimum markup laws ini mensyaratkan markup persentase tertentu untuk diterapkan pada produk. Contohnya dalam suatu kasus di tahun 1970-an, di mana negara bagian Oklahoma mengambil tindakan hukum terhadap Target Corporation ya untuk memaksa memberi diskon mematuhi Undang-Undang Markup Minimum Oklahoma yang melarang mengiklankan berbagai macam barang dagangan dengan harga kurang dari 6% keuntungan. Nah, sementara Target Corporation, salah satu strategi penjualannya itu adalah menjual harga dengan menjual beberapa produk
yang dikorbankan untuk dijual dengan harga produksi, ya, untuk menarik customer ke toko mereka. Nah, pada tahun 1975, ini Federal Consumer Goods Pricing Act ini mendapati bahwa praktek fair trade dan minimum markup laws ini mungkin melindungi produsen dan beberapa konsumen, tapi merugikan dan beberapa pengecer, ya, distributor, tapi sebenarnya praktek ini merugikan konsumen. Karenanya di tahun 1975 the Federal Consumer Good Pricing Act mencabut semua undang-undang fair trade dan minimum markup laws. Baik, sebagai summary dari manage pricing decision, di sini kita pelajari bahwa harga adalah elemen penting dalam suatu nilai yang dirasakan oleh konsumen atas suatu penawaran. Nah, penting untuk mengembangkan sasaran penetapan harga yang jelas dan strategi terkait didukung oleh taktik penetapan harga yang dijalankan dengan baik. Dalam menentukan harga yang tepat, yang terbaik adalah membandingkan beberapa pendekatan sebelum kita mengambil keputusan. Beberapa program diskon dan insentif dapat dilakukan untuk dapat mempengaruhi perilaku pembeli dengan cara yang menguntungkan perusahaan atau produsen. Penjual perubahan harga tidak dapat dihindari dan mengantisipasi respon konsumen dan pesaing di sini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan. Dan penting untuk memahami konsekuensi hukum dari beberapa praktek penetapan harga tertentu. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyampaikan presentasi dan menjelaskan tentang marketing mix dari produk, brand, dan managed pricing. Semoga apa yang disampaikan teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sekian dari kami, kelompok 3 tentang presentasi marketing mix. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu sebagai dosen dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.